Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam konteks peperangan antara Amerika Israel yang melawan Iran, ada hal yang menarik, yaitu Majelis Ulama Indonesia menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Iran, His Excellency Muhammad Borojerdi. Melalui pertemuan ini, MUI mendapat informasi banyak tentang serangan Amerika dan Israel pada Iran. MUI melalui pernyataan pengurusnya menyatakan jika serangan Amerika Israel adalah kezaliman yang benar-benar terlihat. Apa yang saya amati dari serangan Amerika Israel atas Iran ini menimbulkan banyak solidaritas dan memperkuat solidaritas keislaman. Saya melihat ini terjadi pada konteks MUI juga. Kita tahu bahwa sejak tahun 1980-an MUI sudah memiliki fatwa agar umat Islam di Indonesia berhati-hati dengan paham Syiah. Fatwa ini kemudian dijadikan rujukan banyak kalangan umat Islam di Indonesia yang Sunni jika MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa sesat pada Syiah. Padahal jika kita lihat secara teliti dan detail apa yang dikemukakan di dalam fatwa yang berjudul Paham Syiah tahun 1984 itu tidak pernah ada pernyataan sesat pada paham Syiah oleh fatwa MUI. Di dalam pendahuluan butir-butir fatwa dinyatakan bahwa paham Syiah sebagai salah satu paham di dalam dunia Islam memiliki perbedaan-perbedaan pokok dengan madhab Sunni. Dinyatakan di sini sebagai salah satu paham di dalam dunia Islam, namun memiliki perbedaan pokok dengan Sunni yang menjadi mayoritas dianut di Indonesia. Dalam fatwa ini ada 5 poin yang mengulas pokok-pokok perbedaan antara Syiah dan Sunni. Namun di akhir rekomendasinya MUI dalam fatwanya mengatakan mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Jelas dari fatwa MUI 1984 yang sudah saya sebutkan di atas bahwa di sini tidak ada indikasi-indikasi penyesatan atau Syiah. Apa yang bisa kita temukan adalah dua hal. Meskipun kedua paham ini memiliki perbedaan pokok, namun fatwa ini tetap menyatakan jika paham Syiah adalah salah satu paham di dalam dunia Islam. Lalu sebagai pengikut Sunni terbesar di Indonesia, umat Islam sendiri diingatkan untuk waspada atau hati-hati atas paham ini. Di dalam tradisi Islam, perbedaan pandangan di dalam paham atau firqah di dalam Islam itu adalah hal yang sudah terjadi lama sekali. Meskipun fatwa MUI ini tidak memiliki fatwa yang menyesatkan, namun tetap saja sebagian kelompok Muslim Indonesia di akar rumput masih ada yang memandang jika Syiah adalah sesat. Banyak peristiwa di akar rumput yang merujuk pada faham atau pada fatwa MUI yang menyerang paham Syiah, baik secara fisik maupun secara naratif, namun mereka nampaknya tidak benar-benar melihat secara jeli fatwa MUI 1984 ini. Kini konteks perang Amerika Israel versus Iran memberikan gambaran lain atas Syiah melalui kehebatan Iran. Iran begitu gagah berani berperang sendirian melawan Amerika dan Israel, dan perlawanan Iran tidak kaleng-kaleng. Pimpinan tertinggi Ayatullah Khamenei yang gugur dan banyak pimpinan elit yang lain seperti Ali Larijani misalnya, namun Iran malah tidak layu, tapi semakin bergairah untuk membalas serangan Amerika dan Israel. Mereka dengan konsepsinya tentang syahid atau martyrdom menjadikan Iran tidak takut mati. Bahkan sampai saat ini milisi yang mendaftar untuk ikut berperang mencapai 14 juta orang berperang melawan Amerika dan Israel. Selain itu, kita juga terbelalak dengan kemajuan teknologi persenjataan Iran yang sangat mampu memberikan balasan pada Amerika dan Israel. Bahkan persenjataan yang canggih, rudal, drone, pesawat tempur, kapal-kapal yang dimiliki Amerika bisa dijatuhkan oleh persenjataan Iran yang murah. Kemampuan Iran ini benar-benar menakjubkan sekali jika kita mengingat negara yang diblokade selama 40 tahunan lebih, namun masih mampu mengembangkan persenjataan yang begitu canggih.
Secara geopolitik di kawasan Timur Tengah, Iran adalah negara Islam satu-satunya yang berani melawan Amerika dan Iran. Kita tahu bahwa ada Saudi Arabia, UAE, Jordan, Qatar, bahkan Mesir tidak pernah berani melawan Israel. Bahkan konon negara-negara Arab seperti Saudi Arabia dikabarkan sebagai pihak yang meminta Amerika untuk menyerang Israel secepatnya. Konon mereka meminta penghancuran secepatnya atas Iran. Bagaimana itu bisa terjadi dan masuk akal buat kita umat Islam Indonesia, di mana negara-negara Islam Sunni di Timur Tengah justru malah berada di pihak Amerika dan Zionis Israel. Bagi umat Islam Indonesia justru inilah faktor yang menimbulkan solidaritas pada Iran. Kita bisa bayangkan bahwa negara Sunni terbesar di dunia mendukung Iran. Dan itu tidak tanggung, sekitar 80% umat Islam Indonesia mendukung Iran. Saya kira tidak hanya Indonesia, di Timur Tengah sendiri, Asia Selatan, kelompok Sunni juga mendukung Iran. Di Timur Tengah, meskipun pemimpin mereka mendukung Amerika dan Israel, namun rakyat mereka mendukung Iran. Umat Islam Indonesia nampaknya lebih mengutamakan solidaritas. Memang masih ada sekelompok pengikut Wahabi dan sebagian Salafi yang masih melakukan propaganda teologis tentang keburukan Syiah seperti yang dilakukan oleh Khalid Basalamah dan Felix Shaw. Namun akhir-akhir ini saya tidak melihatnya lagi. Mereka berargumen tentang perang Iran sebagai perang yang berpura-pura. Apakah mereka kecelek karena Iran yang dianggap berpura-pura dan bestinya Israel ternyata itu tidak menjadi kenyataan. Bahkan perundingan yang akan mereka lakukan di Pakistan di antara agresor Amerika dibantu oleh Zionis Israel, Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta agar Iran memasukkan persoalan Palestina sebagai bagian dari perundingan. Hal ini dilakukan oleh Abbas mungkin karena berpikir jika Iran memang sudah membuktikan perlawanan mereka atau perlawanan Iran pada bangsa-bangsa yang selama ini, yaitu Zionis Israel ditambah dukungan AS menghancurkan Palestina termasuk Gaza. Permintaan Palestina ini juga mencerminkan jika Palestina percaya pada pembelaan Iran, pada nasib negeri mereka, dan sekarang ini memang tidak ada negara lain di Timur Tengah yang berani melawan Amerika dan Israel. Mereka menemukannya pada Iran. Kembali pada MUI, lalu kita umat Islam di Indonesia, dan juga tentang solidaritas keislaman pada Iran, perang memberikan blessing pada kita bahwa dukungan masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas Sunni pada Iran, yang mayoritas Syiah. Kita semua harus mengambil hikmah pada hal baik ini dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama. Mungkin kita di Indonesia sudah cukup membantu mereka dari jauh melalui pengiriman bantuan-bantuan pangan, obat-obatan, dan tenaga medis selama ini. Namun dukungan lewat sosial media itu biasa hebatnya. Sebagai catatan, kunjungan Dubes Iran, lalu penerimaan MUI yang hangat luar biasa, dan juga masyarakat Indonesia secara umum 80% mendukung Iran, memberikan pelajaran pada kita bahwa aktor US dan Zionis Israel agar mereka tidak bertindak lagi sebagai imperialis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.